Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di lesson kali ini kita akan membahas materi mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu permintaan dan penawaran uang. Nah, yang pertama di sini dikatakan bahwa permintaan uang merupakan uang yang diminta atau diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya seperti apa? Nah, misalkan sebagai masyarakat kita membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk digunakan sebagai alat tukar atau digunakan untuk pembayaran kesehatan. Nah, ini adalah permintaan uang. Nah, kemudian penawaran uang. Penawaran uang ini adalah jumlah uang yang beredar di dalam satu masyarakat. Nah, nanti kita akan mengetahui apa saja jenis uang yang beredar dalam masyarakat atau dalam suatu negara. Nah, kemudian di sini dikatakan jika jumlah permintaan uang lebih rendah dibanding jumlah penawaran uang, maka akan cenderung mengakibatkan gejala inflasi. Nah, sebaliknya, jika jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang, maka akan cenderung mengakibatkan gejala deflasi. Nah, kemudian pertanyaannya, apa perbedaan deflasi dan inflasi? Nah, jadi kalau inflasi ini adalah kita ketahui kenaikan harga barang jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Nah, kemarin kita juga sudah membahas bahwa inflasi ini mempunyai periode. Nah, jika kenaikan harganya hanya misalkan 1 minggu, maka itu belum dikatakan inflasi. Nah, jadi inflasi ini adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian jika inflasi ini kenaikan harga barang, maka deflasi adalah penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Jika inflasi kenaikan, maka deflasi adalah kebalikannya. Kemudian kita masuk ke materi jenis-jenis uang beredar. Nah, jadi jenis-jenis uang beredar ini ada 3. Yang pertama yaitu ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, yang pertama ini adalah uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang syah. Nah, di Indonesia, uang kartal ini terdiri dari uang logam dan uang kertas. Nah, jadi uang kartal ini adalah nilai mata uang yang sah yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti pecahan logam, kemudian ada uang kertas 1.000, 5.000, 20.000, dan sejenisnya. Kemudian kita ke uang giral. Apa itu uang giral? Nah, uang giral ini merupakan dana yang biasa disimpan pada bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada cek, kemudian ada giro, kemudian ada kartu kredit, nah kemudian ada surat-surat saham. Nah, kemudian yang terakhir adalah uang kuasi. Nah, apa itu uang kuasi? Nah, jadi uang kuasi ini merupakan simpanan berjangka dan tabungan yang bisa dikatakan dengan sebutan rupiah dan falas serta simpanan giro atau valuta asing. Nah, jadi contoh uang kuasi ini apa? Contoh uang kuasi ini tadi kan dikatakan bahwa uang kuasi ini adalah simpanan berjangka dan tabungan. Nah, jadi uang kuasi ini adalah seperti deposito, kemudian sertifikat rumah, kemudian surat-surat berharga ini tadi seperti sertifikat rumah,
Kemudian ada obligasi, obligasi itu ada surat-surat berharga. Kemudian tabungan. Nah, tabungan adalah contoh uang kuasi. Nah, kemudian ada saham. Nah, saham ini termasuk juga dengan sebutan uang kuasi. Nah, ini adalah jenis-jenis uang beredar. Nah, kemudian kita masuk ke teori. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa untuk lebih memahami tentang konsep permintaan uang, maka kita harus mengetahui dulu teorinya, yaitu teori permintaan uang. Nah, secara umum teori permintaan uang ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah teori uang statis dan teori kuantitas. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui teori uang statis. Nah, di sini nanti bisa kalian tambahkan teori uang statis. Nah, jadi teori uang statis ini terdiri dari teori metalisme, yaitu uang bersifat seperti barang. Nah, artinya nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang. Contohnya itu ada uang emas dan perak. Nah, kemudian yang kedua ada teori konvensi atau teori perjanjian. Uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Nah, kemudian yang ketiga ada teori nominalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai tukarnya atau nilai daya belinya. Kemudian ada teori negara, artinya asal mula uang itu karena negara. Nah, jadi teori negara ini apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi uang ini bernilai karena pengumuman negara berupa undang-undang dikeluarkan untuk alat pembayaran yang sah. Nah, jadi misalkan di negara Indonesia mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, maka kita sebagai masyarakat juga akan menggunakan tersebut untuk transaksi dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah aturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada teori kuantitas. Nah, teori kuantitas ini menurut David Ricardo, teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Nah, tadi kan jenis jumlah uang beredar itu ada 3. Nah, ada uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, perhatikan di sini, jika jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Nah, rumusnya di sini, kalau menurut teori kuantitas dari David Ricardo, pernyataan asumsi dari teori ini diterjemahkan dengan rumus M sama dengan K dikali P atau P sama dengan 1 per K dikali M. Nah, M ini adalah jumlah uang beredar, V ini adalah kecepatan peredaran, P tingkat harga, dan T jumlah transaksi. Nah, kemudian setelah teori kuantitas dari David, kemudian muncul lagi teori kuantitas oleh Irving. Nah, dalam teori kuantitas ini disempurnakan lagi, yaitu dikatakan bahwa teori kuantitas ini merupakan penyempurnaan atas teori David Ricardo. Nah, jadi dari teori David Ricardo tadi disempurnakan lagi oleh Irving. Nah, dikatakan di sini, jika jumlah uang beredar di masyarakat naik 2 kali lipat, maka nilai harga barang akan turun menjadi 2 kali lipat. Nah, kalau si David tadi kan menjadi setengah dari semula. Nah, kalau di sini nilai harga barang itu akan turun menjadi 2 kali lipat, sejumlah dengan uang beredar di masyarakat. Nah, jika uang beredar di masyarakat 2 kali lipat, maka nilai harga barang juga akan turun menjadi 2 kali lipat. Nah, ini diterjemahkan dengan diasumsikan dengan rumus MV sama dengan PT, artinya M dikali V sama dengan P
P dikali T, artinya M ini jumlah uang yang beredar, V ini kecepatan peredaran, P tingkat harga, dan T jumlah transaksi. Kita masuk ke contoh soal. Jumlah uang yang beredar 200 juta, kecepatan peredaran uang 0,5 dan jumlah transaksi 500.000. Pertanyaannya, berapakah nilai uang? Yang B, jika uang naik 2 kali yang lain tetap, berapa nilai uang? Nah, sini kita selesaikan dulu nilai uang. Yang pertama, kita buat yaitu M-nya. M jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredarnya adalah 200 juta. Nah, kemudian V-nya kecepatan peredarannya 0,5. Dan T-nya atau jumlah transaksinya 500.000. Nah, kemudian maka yang ditanya di sini, jika M sudah ada, V sudah ada, T sudah ada, maka yang ditanya adalah P-nya, nilai uang atau tingkat harganya. Maka untuk mencari nilai uang, kita buat rumusnya adalah P sama dengan M dikali V per T. Jadi P sama dengan M atau jumlah uang yang beredar 200 juta dikali V. V ini adalah kecepatan peredaran uangnya 0,5 dibagi dengan T. T ini apa? T ini jumlah transaksinya. Jumlah transaksinya 500.000. Jumlah transaksinya 500.000. Kemudian kita hitung 200 juta ini P sama dengan 200 juta dikali 0,5 sama dengan 100 juta dibagi ini dibagi 500.000, ketemulah P-nya sama dengan 200. Nah, ini adalah mencari nilai uang. Nah, kemudian pertanyaan kedua, jika uang naik 2 kali yang lain tetap, berapakah nilai uang? Nah, yang selanjutnya nilai uang jika naik 2 kali lipat. Kita masukkan lagi M-nya. Karena di sini nilai uang naik menjadi 2 kali lipat, maka kita buat artinya 2 kali lipat dari 200 juta seperti itu ya. Nah, jadi 2 kali 200 juta sama dengan 400 juta. Nah, V-nya kecepatannya 0,5 atau tingkat harganya 500.000. Kita masukkan ke rumus. M-nya, jadi kalau yang di sini tadi dia M-nya 200 juta, maka kalau di pertanyaan yang B, M-nya itu menjadi 400 juta karena kan dia sudah naik menjadi 2 kali lipat. Nah, kemudian dikali 0,5 dibagi T-nya, tingkat harganya itu 500, jumlah transaksinya itu 500.000. Nah, kemudian kita hitung 400 juta dikali 0,5 dibagi 500.000, dapatlah hanya 400. Nah, ini adalah cara pengerjaan. Kemudian ada contoh soal kedua lagi. Nah, contoh 2. Di sini kalian harus benar-benar fokus di soalnya, apa yang menjadi pertanyaannya. Nah, pada tahun 2014 jumlah uang yang beredar di negara Indonesia Rp 50 miliar. Nah, kecepatan peredaran uang pada tahun tersebut adalah 4 kali dan barang yang dijual sebanyak 10 juta unit. Sementara pada tahun 2015 dengan jumlah uang yang beredar dan barang yang dijual sama kecepatannya, hanya bertambah 6 kali. Berapakah tingkat harga 2014 dan 2015? Nah, maka di sini yang harus kita kerjakan adalah 2014-nya dulu. Kita masukkan ke rumus. Di sini yang ditanya adalah tingkat harganya ya. Jadi rumusnya adalah M dikali V sama dengan P dikali T. Kita masukkan ke rumus. M-nya adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredarnya sebesar 50 miliar. Nah, sebesar 50 miliar dikali V-nya. V-nya ini apa? Kecepatan peredarannya. Nah, di sini kecepatan peredarannya
adalah 4. Nah, jadi kita kalikan 4 sama dengan ini kan P dikali T. Nah, jadi P-nya ini apa? P ini kan tingkat harga. Di sini kan tingkat harganya tidak diketahui. Karena yang ditanya adalah tingkat harganya. Nah, jadi di sini tingkat harga tidak diketahui, maka P dikali T-nya apa? T ini adalah jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksinya berapa? Di sini di 2014 barang yang dijual sebanyak 10 juta unit. Nah, jadi jumlah transaksinya adalah 10 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan 50 miliar dikali 4 sama dengan 200 miliar. Kemudian P dikali 10 juta sama dengan 10 juta P. Kita turunkan P-nya. Kemudian 200 miliar dibagi 10 juta. Ketemulah P-nya sama dengan 20.000. Kemudian di tahun 2015, di 2014 sudah selesai, sudah ketemu tingkat harganya. Kemudian yang tahun 2015, perhatikan soalnya. Nah, di sini di tahun 2015 dengan jumlah uang beredar dan barang yang dijual sama kecepatannya, hanya bertambah 6 kali. Nah, jadi pada 2015 ini jumlah uang beredar dan barang yang dijual itu sama dengan 2014, hanya dia bertambah 6 kali. Nah, jadi jika tahun 2014 kecepatan peredaran uangnya 4 kali dan 2015 bertambah 6 kali, berarti totalnya menjadi 10 kali. Seperti itu. Jadi M-nya kita masukkan ke rumus, M-nya 50 miliar dikali 10, karena dia bertambah 6 kali, seimbang dengan 2014. Sementara di 2014 ini kan dia bertambah 4 kali kecepatannya, jadi totalnya adalah 10. Nah, sama dengan kita buat lagi P dikali 10 juta. P ini kenapa kosong? Karena yang ditanya ini kan P tingkat harga. Nah, kemudian 500. Kemudian di sini 50 miliar dikali 10 sama dengan 500 miliar, sama dengan P dikali 10 juta, 10 juta P. Kemudian kita turunkan P-nya, 500 miliar dibagi dengan 10 juta, dapatlah P-nya sebesar 50.000. Jadi selama tahun 2014 dan 2015 dengan kecepatan bertambah 6 kali mengalami kenaikan sebesar 30.000 dalam tingkat harga. Nah, kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Tentunya kan penawaran uang ini tidak instan begitu saja keluar. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada tingkat inflasi atau deflasi. Di sini Bank Sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Tujuannya adalah untuk mengurangi agar inflasi tidak semakin buruk. Nah, artinya jika terjadi inflasi, maka jika terjadi kenaikan harga-harga barang, maka Bank Sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Nah, jadi kemudian di sini tingkat bunga. Nah, ketika tingkat bunga tinggi, permintaan uang kas akan menurun. Karena masyarakat menganggap jika uang disimpan lebih menguntungkan, akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Nah, jadi ketika tingkat suku bunga sedang tinggi, maka otomatis masyarakat akan mengurangi pembelian. Nah, mereka akan menggunakan uangnya untuk menyimpan uangnya itu di bank, karena akan lebih mendapatkan keuntungan apabila lebih disimpan. Nah, kemudian dengan adanya ini, maka BI akan terus menambah jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Kemudian yang terakhir adalah tingkat produksi atau pendapatan nasional. Pada tingkat produksi atau pendapatan nasional yang lebih rendah, pemerintah cenderung akan memperbanyak jumlah uang beredar. Nah, jadi apabila pendapatan ini berakibat pada perekonomian masyarakat. Nah, apabila pada tingkat produksi masyarakat atau pendapatan nasional suatu negara rendah, maka pemerintah cenderung akan memperbanyak jumlah uang yang beredar.
Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penawaran uang. Nah, baiklah, sekian dari materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.